Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita semua dalam kondisi sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan mencoba menerjemahkan surat Al-Burj. Nah, surat Al-Burj ini sebetulnya kejadiannya sebelum zaman Nabi Muhammad lahir. Jadi waktu itu orang-orang banyak yang menganut agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Nah, saat itu ayat ini turun karena pada waktu itu Nabi Muhammad dan orang-orang yang sudah Islam itu banyak mendapatkan cobaan dari kaum kafir, ada yang disiksa, ada yang dikucilkan dari keluarganya, dan Allah menurunkan ayat ini semacam memberikan hiburan kepada Muhammad bahwa kalian itu tidak sendiri, bahwa orang-orang yang beriman itu memang banyak sekali yang diberikan ujian. Contohnya adalah orang-orang yang diceritakan di surat Al-Burj ini. Jadi di sini menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman itu dipaksa oleh penguasa saat itu yang beragama Yahudi untuk kembali ke agama Yahudi, atau kalau tidak mereka akan dibunuh. Dan dibunuhnya nggak main-main, mereka disediakan suatu tempat di lapangan yang dibikin lubang dalam, kemudian di bawahnya diberi kayu-kayu, kemudian dibakar. Orang-orang disuruh menghadap satu persatu. Kalau yang masih mau tetap ke agamanya, mengikuti Nabi Isa, maka disuruh lompat di dalam lubang itu sehingga dia mati terbakar. Tetapi orang yang tidak kuat imannya, maka mereka menyerah dan mau kembali ke agama Yahudi. Nah, ini adalah kejadian nyata di mana orang-orang waktu itu banyak yang tetap memeluk imannya, mengikuti Nabi Isa, karena mereka tahu bahwa agama ini diturunkan dari nabi ke nabi, bahwa setelah nabi yang lain turun itu yang agama yang lain itu seharusnya sudah mengikuti agama yang terbaru, karena selisih antara nabi dengan nabi satunya itu waktunya banyak sekali, jadi suka terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, yang terakhir Nabi Muhammad yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa itu sebagai nabi yang terakhir, dan Quran sebagai wahyu yang sudah paripurna. Nah, di sini coba kita bahas ayat demi ayat, dan ada satu hal yang sangat menarik di sini karena di kejadian inilah ada kejadian yang sangat langka, yakni bayi bisa bicara. Jadi bayi bisa bicara ini ada 3. Yang pertama Nabi Isa waktu kecil, waktu Maryam pulang menggendong bayinya, orang-orang bertanya, tapi Maryam sudah diilhami oleh Allah untuk berpuasa bicara, tidak bicara, karena bicara apapun juga nggak akan diterima oleh masyarakatnya, sehingga Maryam hanya memberikan isyarat pada bayinya Nabi Isa itu untuk Nabi Isa yang bicara, dan Nabi Isa bicara menjelaskan bahwa beliau adalah Isa ibnu Maryam yang diutus oleh Allah nanti akan menjadi nabi. Nah, bayi yang lain yang juga bisa bicara adalah bayi dari seorang pelacur yang saat itu adalah menggoda Juret. Juret itu salah satu orang yang ahli ibadah, dia ibadah terus, tetapi dia tidak mengikuti perintah ibunya. Nah, ibunya kesal dan dia mengatakan bahwa kamu akan dapat balasan. Ternyata suara ibunya itu didengar oleh Allah dan dikabulkan. Juret itu digoda oleh wanita pelacur. Dan di situ Juret ingin dijatuhkan namanya, tetapi Juret tetap masih bertahan, tidak bisa. Nah, akhirnya wanita pelacur ini kecewa, nggak bisa menggoda Juret, karena dia minta orang lain agar dia mengandung, dan dia mengaku ke orang-orang bahwa ini anak saya hasil zina dengan Juret. Dan karena Juret nggak melakukannya, dan yang bisa membuktikan adalah bayinya itu bisa bicara. Nah, itu bayi yang kedua. Nah, yang sekarang bayi yang ketiga ini adalah pada kejadian di surat Al-Burj ini, Ashabul Ukhdud, ya ini penghuni parit itu yang digali tadi, ada kayu yang dibakar.
Di situ satu persatu orang yang beriman disuruh maju dan mereka tidak mau untuk pindah ke agamanya yang lama, maka disuruh nyemplung ke dalam lubang parit itu dan meninggallah dia terbakar. Kemudian ada seorang wanita yang sedang gendong anak. Wanita itu benar-benar di situ galau. Apakah dia akan masuk ke lubang itu atau tidak, karena dia tahu dia membawa anak. Perempuan biasanya seorang ibu kalau untuk dirinya sendiri mungkin rela untuk berkorban, tapi untuk anaknya dia masih mikir 2 kali. Pada saat ada keraguan-keraguan itu, maka Allah memberikan ilham pada bayi itu. Bayi itu bicara kepada ibunya, "Wahai ibu, pilihanmu itu yang benar, masuklah karena kita akan tergolong jadi orang-orang yang beriman." Dan dengan adanya suara bayinya itu, maka ibu itu pun masuk ke dalam parit yang penuh dengan api, sehingga beliau dan anaknya syahid di dalam lubang api itu, di dalam lubang parit itu. Nah, ini ceritanya cukup menarik, maka kita pengen bahas. Nah, kita coba ya, kita terjemahkan dulu ayat 1 sampai 5. Kita baca ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sama'i dzatil buruj. Nah, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Al-burj ini diartikan sebagai gugusan bintang, bisa berarti juga sesuatu yang tinggi seperti menara. Dan juga mungkin teman-teman tahu ada menara hotel Al-Burj di Dubai itu karena yang sangat tinggi. Nah, disebut Al-Burj. Kemudian wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Mau'ud yang dijanjikan maksudnya hari kiamat, karena Allah telah berjanji bahwa kiamat itu pasti akan datang. Dan yang ketiga, wasahidi wa mashud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Maksudnya orang-orang kafir yang menyaksikan dan orang-orang beriman pada Nabi Isa itu yang disaksikan, yang akan disiksa untuk masuk ke dalam lubang yang setelah diisi dengan kayu yang terbakar tadi. Kemudian yang berikutnya, kutila ashabul ufdud. Nah, di sini binasalah dan terlaknat orang-orang yang membuat parit, yaitu orang-orang kafir itu yang berniat untuk menyiksa kaum yang beriman. Anaridatil wakut. Jadi di dalam lubang itu sudah ada api dengan kayu bakarnya di dalamnya. Idhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di dekatnya. Jadi orang-orang kafir ini tidak hanya sekedar ingin membunuh orang yang beriman, tapi semacam mereka itu ingin menikmati dengan pembunuhnya orang-orang beriman itu, mereka menyaksikan di sekelilingnya. Ini kan suatu perbuatan yang sangat keji gitu kan. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina suhud. Sedangkan mereka itu, apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin itu mereka menyaksikan. Jadi mereka melihat dengan mata kepala di depannya bagaimana orang-orang mukmin itu terbakar dan tersiksa di dalam lubang parit yang mereka bikin. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan sebenarnya mereka itu tidak menyiksa itu kecuali hanya karena orang-orang itu beriman kepada Allah, Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nah, orang-orang kafir yang menjadi penguasa saat itu, mereka masih mengimani kepada agama Yahudi yang sebetulnya sudah banyak diselewengkan. Kemudian yang berikutnya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in sadid. Nah, tadi kan disebut bahwa mereka hanya beriman kepada yang maha perkasa dan maha terpuji. Itu siapa maksudnya? Yaitu Allah, alladzi lahu mulku, yaitu yang baginya kerajaan di langit dan di bumi. Dan sungguh Allah itu atas segala sesuatu maha menyaksikan. Jadi Allah melihat dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu terhadap orang-orang beriman. Nah, ini ayat ini, surat ini turun untuk memberikan penguatan kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya, bahwa mereka yang saat itu disiksa oleh kafir di Mekah, mereka itu tidak sendirian, karena sebelum mereka orang-orang beriman pun juga telah mengalami siksaan dari orang-orang kafir. Nah, mari kita coba artikan kata demi kata untuk ayat 1 sampai dengan 9 ini.